Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sofyan dan rekan-rekan yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti acara hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting namun sering terabaikan, yaitu grooming penampilan. Mengapa ini penting? Karena penampilan yang rapi dan profesional adalah salah satu cara terbaik untuk menciptakan kesan pertama yang positif. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kita memaksimalkan potensi diri melalui penampilan yang tepat baik dalam konteks kehidupan pribadi maupun di tingkat profesional. Di era modern ini, penampilan bukan hanya soal gaya, tetapi juga tentang cara kita menunjukkan kepribadian, rasa percaya diri, dan profesionalisme. Penampilan yang bisa membuka peluang memperkuat citra diri dan meningkatkan kepercayaan diri dalam berbagai situasi. Menurut sebuah studi, kesan pertama seseorang terbentuk dalam waktu 7 detik. Jadi, salah satu aspek utama yang dinilai adalah penampilan. Penting sekali bagi kita untuk memastikan bahwa penampilan kita mencerminkan kualitas terbaik dari diri kita. Dalam sesi ini kita akan belajar satu, bagaimana cara merawat penampilan agar selalu terlihat rapi dan profesional. Yang kedua, ada tips dan trik memilih pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh, warna kulit, serta acara. Yang ketiga, ada pentingnya grooming seperti perawatan rambut, kulit, hingga kebersihan secara keseluruhan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai seminar ini. Saya berharap agar semua dapat mengambil banyak manfaat dari sesi ini dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan memperkenalkan dulu, saya Sufyan Tugloh sebagai mahasiswa dari akuntansi yang baru terjun di dunia makeup artist. Grooming. Kata grooming berasal dari bahasa Inggris yang berarti mengurus, merawat, rapi, atau memelihara. Grooming adalah serangkaian aktivitas atau kebiasaan yang dilakukan untuk menjaga penampilan diri agar tetap rapi, bersih, dan menarik. Grooming mencakup berbagai aspek, mulai dari perawatan tubuh, rambut, wajah, pakaian, hingga sikap yang menunjukkan kepercayaan diri dan daya tarik pribadi. Manfaat grooming yang pertama ada meningkatkan kepercayaan diri. Penampilan yang rapih dan tertata membantu seseorang merasa lebih percaya diri dalam berbagai situasi, baik di tempat kerja, acara sosial, maupun sehari-hari. Yang kedua ada menciptakan kesan positif. Grooming yang baik mencerminkan kepribadian yang peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga membantu menciptakan kesan positif di mata orang lain. Jadi kalau misalnya kita mau ketemu sama orang lain dengan penampilan yang menarik, itu jauh lebih menghargai orang tersebut. Yang ketiga ada menunjang kesuksesan profesional dalam dunia kerja ataupun bisnis. Penampilan yang profesional dan rapi dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan penghargaan, promosi, atau kesan baik dari klien ataupun calon baik. Yang keempat ada menjaga kesehatan dan kebersihan, karena grooming melibatkan kebiasaan menjaga kebersihan tubuh seperti mandi, cuci rambut, memotong kuku. Hal ini membantu mencegah masalah-masalah kesehatan seperti infeksi ataupun bau badan. Yang kelima ada meningkatkan daya tarik pribadi, yaitu grooming yang baik membuat seseorang lebih menarik secara fisik, yang dapat meningkatkan hubungan interpersonal baik dalam konteks pertemanan, keluarga, dan maupun romansa. Jadi kalau misalnya kita wangi ini ketemu sama orang juga bakalan senang dengan kita. Berbeda dengan kita, bau badan ini orang juga akan sedikit menjauh lebih dari kita. Betul. Yang keenam itu mengembangkan kebiasaan disiplin. Nah, grooming ini melibatkan rutinitas harian seperti kayak merapikan rambut, merawat kulit, skincarean mungkin yang melatih disiplin dan perhatian terhadap kebutuhan, serta membangun citra diri yang baik. Grooming yang konsisten membantu membentuk citra diri sebagai individu yang profesional, percaya diri, dan memiliki standar tinggi dalam hidup. Dengan grooming yang tepat, seseorang tidak hanya terlihat lebih baik, tapi juga merasa lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ini
Ini ada komponen-komponen grooming pria dan wanita sama, kurang lebih kayak mulai dari pencucian diri, perawatan kulit wajah, perawatan rambut, perawatan pakaian atau aksesoris seperti sepatu, perawatan wajah lebih ke hiasan, serta kesehatan tubuh dan sikap bahasa atau body language. Yang pertama, tips grooming untuk wanita agar tampil segar dan percaya diri. Yang pertama ada perawatan kulit atau skincare. Mungkin sekarang udah menjadi hal yang wajib bagi wanita untuk melaksanakan perawatan kulit atau skincare. Mungkin teman-teman juga tahu perawatan kulit ada step by stepnya, mulai dari facial wash, terus ke toner, udah ke toner bisa ke serum, terus day cream dan juga sunscreen gitu ya. Terus ada perawatan rambut. Untuk perawatan rambut diusahakan dicuci sering mungkin gitu ya. Tapi jangan sering-sering juga karena itu akan membuat rambut lebih kering. Terus menggunakan vitamin rambut untuk wanita ya. Ada perawatan kuku, mungkin selalu memotong kuku. Selain itu juga kan wanita juga senang banget untuk melihara kuku kayak pedicure, manicure kayak gitu ya. Kebersihan dan aroma tubuh seperti mandi, terus menggunakan deodoran, dan juga menggunakan body mist gitu. Kalau misalkan mau ke acara-acara tertentu, misalkan yang mengharuskan kita menggunakan dress code, misalkan sebisa mungkin kalau misalkan menggunakan motor itu menggunakan baju tambahan, misalkan jaket atau apa, agar terhindar dari bau matahari. Ada make up, itu hal yang penting, namun sering dilupakan ya. Ada beberapa tips cara memilih make up. Yang pertama itu menentukan dengan jenis kulit. Pemilihan make up dengan jenis kulit. Yang pertama ada kulit oily atau berminyak. Biasanya kalau misalkan kulit oily atau berminyak itu usahakan untuk menggunakan primer terlebih dahulu yang sifatnya matte. Yang kedua menggunakan foundation dan serta diset menggunakan bedak tabur lalu disetting menggunakan casting spray agar jauh lebih ngeset make upnya. Kalau misalkan untuk kulit yang kering itu primernya usahakan yang membuat kulit itu menjadi jauh lebih lembab. Setelah itu kalau misalkan kulit kering hindarin terlalu banyak menggunakan bedak tabur karena itu akan membuat crack make up. Tapi tetap disetting menggunakan casting spray, tujuannya agar make up tidak terlalu lentur. Jadi meskipun setebal apapun make upnya, kalau misalkan diset menggunakan casting spray akan menyatu. Terus ada cara memilih make up juga bisa dilakukan dengan warna undertone kulit. Kayak misalkan bisa dilihat dari urat nadi. Kalau misalkan keunguan itu undertone-nya cool atau dingin. Kalau misalkan warm itu hangat, biasanya warna kulit warna nadinya itu kehijauan warna nadinya. Kalau misalkan kombinasi nih, ada yang hijau, ada yang ungu, itu berarti undertone-nya netral, jadi bisa menggunakan warna-warna yang netral. Selanjutnya menggunakan make up juga disesuaikan dengan kedatangan kita ke acara, misalkan jangan terlalu berikut. Kalau misalkan untuk daily, kulit sekarang kan wanita banyak banget yang bagus-bagus ya, yang bagus-bagus warnanya juga tidak ada spotnya. Itu tidak perlu menggunakan foundation, BB cream ataupun essence, jadi kayak cukup menggunakan bedak tabur aja. Itu udah sangat bagus banget. Kalau misalkan kayak ada dark spotnya, kalau sekarang juga udah banyak sih kayak essence dari kayak titik itu udah coverage banget warnanya, udah mantep banget. Menggunakan alis juga jangan terlalu tebal, bisa menggunakan maskara alis, sekarang ada yang lagi musim serat-serat alis kan gitu. Selanjutnya ada menjaga pola makan serta hidrasi, jadi diusahakan untuk minum air 2 liter karena itu membuat kulit kita jadi tidak kering. Ada perawatan bibir, itu bisa scrub dan juga memberikan serum atau liquid. Kalau misalkan malas untuk membeli scrub, bisa menggunakan kopi yang ada gulanya.
Yang selanjutnya ada tips grooming untuk pria agar tampil segar dan percaya diri. Yang pertama ada perawatan wajah. Mungkin pria tidak seribet wanita yang harus skincare, tapi pria juga perlu dirawat gitu. Bisa menggunakan facial wash serta sunscreen aja itu udah cukup untuk pria. Yang kedua ada perawatan rambut. Rambutnya sering dicuci menggunakan vitamin. Juga kalau misalnya mau styling rambut ada beberapa 3 pilihan kayak pomade, gel, serta spray dan hair powder. Kalau misalkan rambutnya yang susah diatur itu biasanya menggunakan pomade. Kalau misalkan rambutnya tipis lurus itu biasanya menggunakan hair powder agar lebih mengembang. Kalau misalkan untuk rambut yang standar-standar aja mengembang tapi masih bisa diatur bisa menggunakan gel. Terus perawatan janggut dan kumis diusahakan dipotong dengan rapi. Perawatan tubuh seperti mandi, jelas banget kebersihan gigi dan mulut. Perawatan kuku dipotong kukunya setiap saat. Pilih pakaian yang tepat kayak misalkan jangan ke acara apa tapi pakaiannya apa. Serta pola hidup yang sehat. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Kurang mohon dimaafkan. Ada yang ditanyakan kalau misalnya sekarang make up kita belajar bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafin Istana dari kelompok Umat Jilbab. Di situ ada pola hidup yang sehat ya. Kalau misalnya pola makannya yang nggak teratur itu ngaruh nggak sama perawatan muka gitu? Biasanya ngaruh sih Kak, izin jauh ya. Biasanya ngaruh kayak misalnya kita terlalu banyak protein juga gampang banget buat memicu timbulnya akne gitu. Terus kayak oilnya tidak mudah teratur, jadi gampang banyak gitu. Terus komedoan juga sih. Jadi kalau misalkan menerapkan pola hidup sehat itu juga bakalan merawat kulit. Gak hanya kulit wajah tapi kulit juga badan. Karena banyak juga kan akne-akne yang timbul di punggung. Itu sering banget. Begitu sih Kak. Ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Sri Adria dari DM1 Manajemen Bisnis. Bagaimana perubahan kecil dalam rutinitas perawatan diri dapat berdampak besar pada kepercayaan diri? Itu aja sih. Terima kasih. Bagaimana perubahan kecil dalam rutinitas perawatan diri dapat berdampak besar pada kepercayaan diri? Itu aja. Izin menjawab ya Kak. Dengan adanya grooming itu kan masuk hal-hal kecil sih menurut saya, kewajiban di kehidupan sehari-hari. Gitu. Dengan adanya grooming kita jauh lebih percaya diri untuk menghadapi apapun. Misalnya kayak tampil di depan itu jauh lebih pede. Kalau misalkan tanpa ada grooming kita mau tampil di depan dengan kondisi keadaannya yang acak-acakan, pasti kitanya juga mau. Apalagi misalnya ketemu dengan orang-orang penting. Dengan adanya grooming kita dapat menyesuaikan diri. Ketemu dengan orang misalnya orang penting, pakaiannya yang seperti apa sih yang cocok untuk kita gitu. Itu bakalan jadi suatu hal yang akan berubah diri kita sih. Dengan kebiasaan-kebiasaan kecil juga yang selalu diterapkan, kita bakalan jauh lebih membiasakan hal-hal besar nantinya. Seperti itu Kak. Ada lagi? Mungkin coba-coba. Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelompok Al-Masok. Yang bertanya ya, grooming itu kan memang udah wajib khusus bagi yang kerja di hospital atau MB atau di public figure atau apapun itu. Jadi grooming itu kan bagi pria ya, biar
tips and triknya itu biar groomingnya itu kayak vibesnya itu kayak positif gitu. Ada nggak tips and triknya itu? Tadi ya Kak, untuk agar versi itu cocok dengan pria gitu ya, itu disesuaikan. Kayak misalkan contoh potong rambut nih, itu menyesuaikan dengan bentuk muka. Jangan kita ikut-ikutan tren, misalkan kayak sekarang musim tublok gitu ya, rambut yang acak-acakan ke depan, tapi muka dia nggak cocok untuk seperti itu juga bakal jadi jauh lebih jelek sih Kak. Jadi kalau misalnya untuk grooming kita itu disesuaikan dengan apa yang kita punya gitu. Iya, jadi grooming itu menciptakan sesuatu hal yang kita punya menjadi jauh lebih bagus, jauh lebih baik gitu. Kayak misalkan baju juga, kan sekarang lagi musimnya kayak skena-skenaan yang besar-besaran, tapi kalau misalnya tubuh kita kecil dipakai baju yang seperti itu gak akan cocok. Jadi sekali lagi, grooming bakalan jauh terlihat lebih bagus, jauh terlihat lebih berefek pada diri kita, karena kita juga menyesuaikan ke tubuh kita gitu. Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, cukup sekian dari saya. Mungkin sedikit ya, karena untuk ngobrol cukup struggle saya ketimbang praktek. Kali-kali mungkin bisa ini kali ya Pak, beauty class. Boleh. Sok dibuka aja kelasnya. Ya betul. Sekali lagi mohon maaf, bila topik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil duduk tuh. Klasik. Ulang lagi. Itu diedit lagi ya. Baik, cukup sekian presentasi. Bukan presentasi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.